Episode ini dibuka dengan suasana sunyi di kamar Janak ketika pandangannya tertuju pada sebuah koran yang tergeletak di sana. Ia sempat mengira bahwa Apu mungkin tanpa sengaja meninggalkan koran itu di kamarnya. Namun, perhatiannya langsung terpaku pada sebuah iklan lowongan pekerjaan yang secara khusus mencari lulusan mahasiswa. Production assistant join our team. Requirement age limit 30 years. Qualification graduation. Iklan itu seperti memanggilnya secara pribadi, membangkitkan harapan yang lama terpendam di hatinya. Wawancara yang akan diadakan 3 hari lagi membuat pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan, seolah takdir sedang memberinya jalan baru. Dalam keheningan itu, Janak teringat pada mendiang ibunya. Ia merasa bahwa kesempatan ini mungkin merupakan wujud dari doa dan harapan ibunya yang belum sempat terwujud. Perasaan itu membuat tekadnya semakin kuat. Ia mulai memikirkan bagaimana cara menghadiri wawancara tersebut, tanpa diketahui siapapun di rumah. Semua informasi penting ia catat dengan rapi di buku hariannya. Seakan itu menjadi saksi bisu dari keputusan besar yang sedang ia ambil. Rasa kecewa dan kesal yang selama ini ia pendam terhadap Aniruddha semakin mendorongnya untuk memilih pergi secara diam-diam, meninggalkan tempat yang penuh luka dan kenangan pahit. हर एक याद मिटा दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए. Keesokan paginya, saat rumah masih terlelap dalam kesunyian, Janak melangkah keluar dengan membawa seluruh barang miliknya. Setiap langkah terasa berat, namun tekadnya lebih kuat daripada rasa takut. Di saat yang hampir bersamaan, Aniruddha terbangun dari tidurnya. Dalam kondisi setengah sadar, ia berniat menemui Janak, ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penyesalan atas semua yang telah terjadi. Gadis polos itu terlintas di pikirannya sebagai sosok yang berhati mulia karena telah menyelamatkan nyawa Sristi, meskipun dirinya sendiri telah disakiti berkali-kali. Namun, niat Aniruddha terhenti seketika ketika ia memasuki kamar Janak dan mendapati ruangan itu kosong. जिंदगी का नया लक्ष्य और मतलब ढूंढने. आप सबने मुझे बहुत कुछ दिया है. Keheningan kamar tersebut membuat dadanya terasa sesak. Pandangannya kemudian jatuh pada sebuah surat yang tergeletak rapi. Isi surat itu penuh dengan ungkapan terima kasih dari Janak, yang ditulis dengan ketulusan dan kepasrahan. आप सब अपना ख्याल रखिएगा. प्रणाम. Janak. Setelah membacanya, Aniruddha dilanda keterkejutan yang mendalam, menyadari bahwa Janak telah benar-benar pergi tanpa pamit. Dengan perasaan tak menentu, Aniruddha segera berlari ke dapur untuk mencari kepastian. Ajanta hanya bisa menggeleng, menandakan bahwa ia pun tidak mengetahui keberadaan Janak. Perlahan, semua anggota keluarga menyadari bahwa Janak telah meninggalkan rumah itu. Di antara mereka, Shubho, Bipasha, dan Tanuja justru merasakan kelegaan, seolah sebuah beban telah terangkat. Sebaliknya, Aniruddha semakin gelisah dan menunjukkan sikap yang tak biasa. Pikirannya dipenuhi rasa bersalah dan kehilangan. Ajanta hanya bisa menyerahkan segalanya pada doa. Ia memohon agar gadis tak berdosa itu mendapatkan kehidupan yang lebih baik di luar sana. Jauh dari hinaan dan perlakuan tidak adil yang selama ini harus ia terima. Baginya, kebahagiaan Janak, meski harus jauh dari rumah itu, terasa lebih berarti daripada melihatnya terus menderita dalam diam. Ketegangan di rumah semakin memuncak ketika tindakan Janak dibenarkan oleh Vipasha. Hal itu memicu kemarahan Aniruddha yang selama ini terpendam. Ia meluapkan semua kekesalannya, bukan hanya atas kepergian Janak, tetapi juga atas ketidakadilan yang selama ini dialami Ajanta. Dalam kesadarannya, ia menyadari bagaimana bibinya selalu diperlakukan sebagai orang yang hanya diberi perintah tanpa pernah dihargai. Aniruddha dengan tegas membela Ajanta dan menyalahkan seluruh keluarga atas situasi yang memaksa Janak pergi. Ketika Tanuja berusaha mengalihkan perhatiannya pada kondisi Arshi, amarah Aniruddha justru semakin membesar. Ia mulai melihat akar dari semua kekacauan yang terjadi,
termasuk penderitaan Arsy, dan tekadnya untuk memutus hubungan dengan Sristi semakin menguat. Baginya, Sristi adalah penyebab utama dari rangkaian peristiwa pahit yang tak kunjung berakhir. लेकिन मुझे नहीं करनी है। आप अर्शी की मां हैं इसलिए मैं आपकी रेस्पेक्ट करता हूं। Di rumah sakit, suasana kembali dipenuhi ketegangan. Sristi berusaha mendekati Aniruddha dan menjelaskan posisinya. Namun Aniruddha telah menutup hatinya sepenuhnya. ऑपरेशन होने वाला है इसलिए इस वक्त मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। Ia tidak lagi percaya pada pembenaran apapun yang dilontarkan kepadanya. Semua alasan yang menyudutkan Janak hanya semakin menguatkan keyakinannya bahwa kebenaran telah lama dikaburkan. Dalam diam, Aniruddha menyadari bahwa kepergian Janak bukan sekadar pelarian, melainkan jeritan terakhir seorang gadis yang memilih memperjuangkan keadilannya sendiri.